Nama saya Adrian Lukas Teja dengan NIM 019. Berikut adalah proposal tugas 2 saya untuk stupa 7 yang saya namakan Transit Oriented Dwelling. Objek survei saya adalah kawasan Gunung Sahari, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat saya mapping di event and moment, saya menemukan fenomena di Pasar Gang Lilin yang berada di Jalan Gunung Sahari 11, yaitu pedagang di pasar menggunakan lapaknya sebagai tempat hunian selain untuk berdagang. Berikut interview saya dengan salah satu penjual yang bernama Haji Anda. Dia menjual sayur sekaligus tinggal di kios tersebut sudah 20 tahun. Berikut juga salah satu kios yang berada di sekitar kawasan tersebut, pangkas rambut sinar remaja yang memiliki fenomena yang kurang lebih sama. Saat saya finding the type and explore the quality of spatial, saya menemukan bahwa token dari tipe bangunan seperti ini adalah area privatnya hanya ditutupi tembok semi permanen atau sesek, atau tidak ditutupi sama sekali. Aktivitas hunian hanya berupa tidur, segala aktivitas lain dilakukan di luar tapak. Aktivitas pekerjaan dapat berupa barang atau jasa seperti tadi, menjual sayur ataupun memangkas rambut. Entrance dan exit berupa pintu kios, sirkulasi ditentukan peletakan barang-barang untuk pekerjaan, dan biasanya dilakukan pada pekerjaan yang harus selalu siap menerima tamu. Lalu saya simpulkan bahwa faktanya adalah kios-kios di Pasar Gang Lilin. Fenomena arsitekturnya, kelayakan, dan penyalahgunaan fungsi ruangan. Isu arsitektur yang pertama, kios digunakan untuk hunian, dan isu arsitektur kedua adalah ketidaklayakan hunian. Tesa kerjanya, fenomena percampuran zona publik dan privat di kios-kios dagang dapat menjadi solusi yang menarik untuk meningkatkan turisme kawasan Gunung Sahari. Rumusan masalahnya, kios-kios di Pasar Gang Lilin mengalami penyalahgunaan fungsi kios yang menimbulkan ketidaklayakan di hunian tersebut. Dan pertanyaan risetnya, apa saja kelebihan maupun kekurangan memiliki zona privat yang dicampur dengan zona publik, dan apakah ada konfigurasi spasial atau program yang memanfaatkan percampuran zona privat dan publik untuk konsep programming lain. Pendekatan yang saya gunakan adalah analogi, karena program bangunan akan diambil dari inspirasi zonasi kios-kios pedagang di pasar, seperti bisa lihat di diagram yang ada di bawah gambar sekarang. Programnya adalah cross-programming. Lalu saya membahas pertanyaan riset, dan untuk konfigurasi spasial yang memanfaatkan percampuran zona privat dan publik, saya menemukan konsep yang dinamakan living like a local. Living like a local merupakan konsep untuk tourism di mana para turis membagi ruang hidup dengan penduduk lokal daerah tersebut. Untuk pemilihan tapak, saya memiliki kriteria memiliki kawasan yang memiliki potensi hospitality dan kesenian untuk menunjang program bangunan. Lalu memiliki aksesibilitas yang baik agar wisatawan, penghuni bangunan maupun publik dapat memiliki akses ke bangunan dengan mudah. Lalu jalan di depan tapak lumayan lebar, dan saya memilih Jalan Gunung Sahari 7, yaitu tapaknya berada tepat di sebelah Jalan Gunung Sahari Raya dengan lebar 25 meter. Tapak berjarak relatif dekat dengan bangunan kesenian dan landmark kebudayaan Jakarta Pusat seperti Pasar Baru, Monas, Gedung Kesenian Jakarta. Gunung Sahari memiliki kawasan dengan potensi hospitality yang baik, ditandai dengan adanya hotel ternama seperti Hotel Golden Boutique dan Hotel Orchard, yang merupakan hotel-hotel berbintang. Berikut foto-foto tapaknya, dan programnya yang saya mau tambahkan dengan bangunan adalah kuliner dan batik dan anyaman. Maka sintesis dan kesimpulannya saya namakan Transit Oriented Dwelling, karena memiliki makna wisatawan yang bertransit di hunian pribadi penduduk setempat untuk merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Maka proposal proyeknya adalah yang pertama, program hunian yang berisi keluarga-keluarga yang mata pencahariannya menjual makanan tradisional Indonesia ataupun pengrajin batik dan penganyam. Unit-unit hunian tersebut memiliki kamar kosong yang dapat diisi wisatawan untuk tinggal bersama dan merasakan aktivitas sehari-hari keluarga tersebut. Wisatawan diajarkan mengenai budaya tradisional Indonesia melalui belajar memasak makanan tradisional Indonesia ataupun membuat batik dan anyaman. Pembelajaran ini dilakukan untuk ruang publik yang ada pada salah satu lantai bangunan.
Jadi produk buatan penghuni maupun wisatawan dapat dijual. Dengan demikian, penghuni mendapatkan pendapatan tambahan dari penginapan wisatawan di atas mata pencaharian utamanya, yaitu menjual makanan tradisional atau pengrajin batik dan penganyam. Sekian dan terima kasih.